maka tidak boleh kita berbuat-buat, mengada-ngadakan ibadah tanpa dalil. Ibadah tanpa dalil. Walaupun kita memandangnya itu hal yang baik. Walaupun kita memandangnya itu adalah hal yang baik. Karena hakikatnya itu hal yang tidak baik. Karena hal yang baik di dalam ibadah itu sudah dijelaskan semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanah dengan baik, sudah tersampaikan semua amanahnya. Oleh karena itu kata Imam Malik rahimahullah, yang intinya orang yang mengada-ngadakan amalan-amalan yang baru di dalam agama Islam itu tidak lepas dari dua hal. Tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, dia menganggap bahwasanya agama Islam ini belum sempurna. Dia menganggap bahwasanya agama Islam ini belum sempurna sehingga dia mengada-ngadakan, membuat-buat amalan baru. Yang mana padahal Allah telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama telah sempurna kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut mau tidak mau dia apa? Kalau membuat amalan-amalan yang baru seolah-olah dia mengatakan Islam belum sempurna. Atau dia akan terjatuh pada hal yang kedua. Oh tidak, misalnya mengatakan Islam sudah agama yang sempurna. Thayyib, kalau antum sudah mengakui bahwasanya agama Islam itu sudah sempurna, maka antum akan terjatuh pada hal yang kedua. Dan yang ini sama buruknya dengan yang pertama, yaitu engkau menuduh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum selesai di dalam menyampaikan risalah, sehingga engkau berbuat atau mengada-ngada amalan. Ini kata Imam Malik rahimahullahu taala. Orang yang berbuat mengada-ngadakan amalan yang baru di dalam agama Islam pasti akan terjatuh ke dalam dua hal ini. Naam. Jadi sekali lagi, kaidah di dalam beribadah adalah al-ibadat tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah, butuh terhadap dalil. Dalil. Kemudian kaidah yang ketiga kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, apa? Bahwasanya pondasi dari agama, poros dari agama itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Sehingga ini akan bermanfaat bagi seseorang ketika dia menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Tidak cukup seseorang hanya memiliki ilmu saja, tapi tidak diamalkan ilmu tersebut, maka dia seperti siapa? Orang-orang Yahudi yang mereka memiliki ilmu tapi mereka tidak amalkan ilmu tersebut. Dan ini nasihat untuk anak pribadi dan juga kita semua, bahwasanya hendaknya tatkala kita menuntut ilmu, tujuan utama kita adalah apa? Untuk mengamalkannya. Karena kalau seandainya menuntut ilmu bukan tujuan kita untuk mengamalkannya, maka ini malah memudaratkan kita. Banyak sekali ancaman-ancaman yang mengancam kalau seandainya seseorang tersebut sudah tahu ilmunya tapi dia tidak amalkan. Banyak sekali ancaman-ancaman yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi tujuan utama kita itu untuk beramal. Nah, wasilah agar amalan kita sah, benar dengan menuntut ilmu.
Jadi menuntut ilmu itu bukan ghayah, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir itu apa? Beramal. Beramal. Kemudian tidak cukup juga hanya sekedar beramal, tapi tanpa ilmu. Maka orang-orang seperti ini mereka mirip dengan orang-orang siapa? Nasrani. Oleh karena itulah mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ad-dallin, orang yang sesat. Mengamalkan suatu amalan tanpa ilmu. Mengamalkan suatu amalan tanpa ilmu. Sedangkan orang-orang Yahudi tadi disebut oleh Allah dengan apa? Maghdubu alaihim. Orang-orang yang dimurkai. Kenapa dimurkai? La tahu ndak galak nggawi ke. La tahu ndak galak nggawi ke. Yang mana orang-orang Yahudi itu sudah sangat-sangat tahu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan bahwasanya mereka itu lebih mengetahui ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mengetahui kepastian itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan mereka terhadap anak-anak mereka. Karena kata mereka, anak-anak kami ini belum tentu itu adalah memang benar-benar anak kami. Karena bisa saja istri-istri kami itu na'udzubillah berzina dengan orang lain, akan tetapi tidak ketahuan, kemudian melahirkan, kemudian kami menyangka itu adalah anak kami. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami benar-benar tahu dari sifatnya. Sudah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Jadi mereka lebih tahu dengan Rasulullah dibandingkan anak mereka. Saking tahunya. Oleh karena itulah mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan bahwasanya tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah dikerumuni oleh banyak sahabat karena baru datang. Ketika ada orang Yahudi melewati kerumunan tersebut, yaitu yang dikerumuni tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Yahudi tersebut melihat sedikit Rasulullah itu, saking tahunya. Oleh karena itulah mereka sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sangat tahu, sudah sangat memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan yang sukses dan yang berhasil itu adalah orang-orang yang menggabungkan keduanya, yang menggabungkan ilmu dengan amal yang saleh. Yang itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus tersebut? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Yang diberikan nikmat adalah orang-orang yang menggabungkan antara amal dan ilmu. Ini kaidah ketiga yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka pada hari ini insyaallah kita akan bahas kaidah berikutnya yang disebutkan oleh penulis kitab Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullahu taala, yaitu kaidah yang berkaitan, kaidah yang sangat-sangat penting untuk kita pahami, yaitu inna dar'al mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Sesungguhnya menolak mafsadat itu lebih dikedepankan dibandingkan mengambil maslahat. Menolak mafsadat itu didahulukan daripada mengambil manfaat.
Maksudnya apa? Itu tatkala ada sesuatu, ada satu hal yang mana pada hal tersebut ada mafsadat dan ada maslahat. Ada mafsadat dan ada maslahat. Maka yang mana yang kita dahulukan? Yang kita dahulukan adalah lebih baik kita menghindari mafsadat dari hal tersebut dibandingkan kita mengambil maslahatnya. Nanti akan kita sebutkan contoh-contoh bagaimana praktek Rasulullah SAW di dalam menerapkan kaidah ini. Dalil dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasubbul ladzina" di dalam surat Al-An'am ayat 108, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Janganlah kalian mengejek, mencela sesembahan yang disembah selain Allah. Kenapa Allah melarang? Fayasubbullah. Kalau kalian mencela, mengejek, ngatoi sesembahan yang disembah selain Allah, akan berefek mereka akan mengejek, menghina, ngatoi Allah Subhanahu wa taala, adwan bi ghairi ilmin, membabi buta. Faharramallahu sabba alihatil musyrikin. Allah mengharamkan kita untuk mengejek, mengatai, menghina sesembahan orang-orang musyrikin. Ma'a kaunis sabbi ghaidan wa hamiyatan lillah. Padahal di dalam kita menghina, kita mengejek sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk cemburu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maslahat bukan hal tersebut. Kita mengejek sesembahan orang musyrikin, ada maslahatnya di situ? Ada. Apa maslahatnya? Yaitu kita menampakkan kecemburuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maslahat. Wa ihanatan li ahlihatihim, dan juga menghinakan sesembahan mereka. Likaunihi dzari'atan ila sabbihim Allah taala. Akan tetapi Allah larang kita untuk mengejek, menghina sesembahan orang musyrikin, karena itu bisa menyebabkan orang tersebut akan mengejek Allah, menghina Allah, membabi buta. Parah, mereka akan mengejek Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih menolak mafsadat. Apa mafsadatnya di sini? Berupa mereka akan mengejek Allah Subhanahu wa taala dengan membabi buta, dengan sangat parah, daripada kita mengambil maslahat ketika kita mengejek sesembahan mereka yang di situ ada maslahat menghinakan sesembahan mereka, menampakkan kecemburuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lebih dahulukan menolak mafsadat yang terjadi. Faham? Naam. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan juga judi. Qul fihima ithmun kabir. Katakanlah bahwasanya di dalam kedua hal tersebut, khamr dan judi, itu dosanya sangat besar. Wa manafi'u linnas. Dan ada manfaatnya untuk manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Nah,
Kata Allah, di dalam khamr dan juga di dalam judi itu ada maslahat. Ada maslahatnya. Di dalam judi misalnya kemungkinan ada mendapatkan keuntungan di situ misalnya. Ada maslahat di situ. Akan tetapi Allah tetap mengharamkannya karena mafsadatnya lebih besar. Jadi menghindari mengambil maslahat tersebut gara-gara untuk menghindari mafsadat yang lebih besar. Kemudian dalil yang berikutnya yaitu, dan ini praktek Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jaa fi hadits Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bijahiliyah, kalaulah bukan karena kaummu. Siapa maksudnya kaummu di sini? Kaum Quraisy. Kalaulah bukan karena kaummu, yaitu kaum Quraisy, itu baru masuk ke dalam Islam. Baru masuk ke dalam Islam. La amartu bil baiti fahudim. Maka aku akan memerintahkan untuk merombak Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah kemudian dirombak sebagaimana dibangunnya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kisahnya bahwasanya yang pertama kali membangun Ka'bah itu siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, ketika di zaman jahiliyah mereka ingin merenovasi Ka'bah. Mereka ingin merenovasi Ka'bah. Kemudian mereka renovasi, mereka benarkan Ka'bah tersebut, dan mereka tidak mau menginfakkan harta mereka untuk merenovasi Ka'bah tersebut kecuali dari harta-harta yang halal. Jadi walaupun mereka itu terkenal dengan perzinahan, pelacuran yang dibayar, mereka memakan harta dengan zalim, mereka memakan riba. Akan tetapi ketika mereka merenovasi Ka'bah, maka mereka tidak mengeluarkan uang untuk merenovasi Ka'bah tersebut kecuali dari harta yang halal. Nah, kemudian ketika renovasi tidak cukup duitnya, karena mereka tadi ngambil duit cuma dari yang halal, tidak cukup duitnya untuk renovasi. Maka kemudian mereka mengeluarkan Hijr Ismail itu mereka keluarkan dari dalam, yang mana Hijr Ismail itu awalnya bagian di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah. Kemudian keluar karena kurang duit untuk renovasinya. Kemudian mereka juga mengangkat Ka'bah tersebut. Agar apa? Agar bisa mereka memasuki orang yang mereka kehendaki dan melarang orang yang mereka kehendaki. Jadi sekendak mereka siapa yang nak masuk Ka'bah tersebut. Nah, Nabi SAW ingin mengubah Ka'bah tersebut sesuai dengan bangunan awalnya. Nabi SAW ingin memasukkan lagi Hijr Ismail ke dalam Ka'bah. Kemudian juga Rasulullah SAW ingin menyentuhkan bangunan Ka'bah tersebut dengan tanah. Dan Nabi SAW ingin membuat 2 pintu pada Ka'bah tersebut
Satu pintu untuk masuk, satu pintu untuk keluar. Jadi Nabi SAW sekali lagi ingin apa? Ingin mengembalikan Ka'bah seperti semula. Maslahat atau bukan? Maslahat. Akan tetapi apakah Nabi melakukannya? Nabi lakukan atau tidak? Tidak Nabi lakukan. Karena kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan tadi, kalaulah bukan karena kaum Quraisy baru masuk Islam, maka akan aku lakukan hal tersebut. Karena Nabi khawatir. Nabi khawatir kalau seandainya mereka baru masuk ke dalam Islam, melihat Nabi SAW langsung menghancurkan Ka'bah, apa yang terjadi? Mereka langsung akan timbul keraguan yang sangat luar biasa. Kok bisa Ka'bah dihancurkan? Yang mana Ka'bah itu mereka sangat sakralkan, sangat sucikan. Maka Nabi SAW lebih mengedepankan untuk menghindari mafsadat daripada mengambil maslahat, yaitu berupa mengembalikan Ka'bah pada bentuknya semula. Jadi ini praktek Nabi SAW di dalam menerapkan kaidah ini. Ini salah satu dari praktek Nabi SAW di dalam kaidah ini. Kemudian di antara praktek Nabi SAW yang lain di dalam menunjukkan kaidah ini, itu menolak mafsadat didahulukan, lebih dikedepankan daripada mengambil maslahat. Bahwasanya Nabi SAW itu tidak membunuh orang-orang munafikin. Nabi SAW tidak membunuh orang-orang munafikin. Ada masalah tidak membunuh orang-orang munafikin? Ada maslahat. Apa maslahatnya? Untuk menghilangkan gangguan mereka, untuk menghilangkan makar mereka. Karena makar kaum munafikin itu makar yang sangat luar biasa. Karena mereka bergerak dalam diam, musuh dalam selimut. Berbeda dengan orang-orang musyrikin yang memang itu musuh nyata, memang benar-benar musuh kaum muslimin, mudah untuk mendeteksinya. Sedangkan kaum munafikin berada di kalangan kaum muslimin, tapi mereka ingin menghancurkan kaum muslimin. Nabi SAW tidak membunuhnya, padahal membunuh mereka itu ada maslahat yang besar. Ada maslahat di dalamnya. Akan tetapi Nabi tidak membunuhnya karena kenapa? Karena menghindari mafsadat yang jauh lebih besar. Apa? Nabi SAW khawatir orang-orang akan mengatakan anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Nabi khawatir orang-orang di luar agama Islam menyangka bahwasanya Nabi Muhammad SAW membunuh sahabat-sahabatnya. Orang-orang taunya, orang munafikin itu, orang taunya apa? Mereka adalah di barisan kaum muslimin. Kaum muslimin. Kok tiba-tiba dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW? Maka ini akan menimbulkan mafsadat. Orang-orang yang belum memeluk agama Islam akan takut masuk ke dalam agama Islam. Loh, kaki aku masuk ke dalam Islam dibunuh juga kaki. Karena mereka mengetahui sekali lagi kaum munafikin itu adalah orang-orang muslimin. Nabi tidak membunuh mereka untuk menolak mafsadat yang lebih besar. Walaupun membunuh mereka ada maslahatnya. Ini di antara praktek Nabi SAW. Kemudian di antara praktek Nabi SAW juga berkaitan dengan kaidah ini, dan ini sekaligus menjadi dalil akan kaidah ini, yaitu nahyuhu SAW an qatlil umara. Nabi SAW melarang
untuk memerangi pemimpin, untuk memberontak kepada pemimpin yang sah. Nabi sangat keras di dalam melarang hal ini. Wal khuruj 'alal a'immati, dan keluar dari ketaatan kepada pemimpin, memberontak. Wa in zalamu, walaupun mereka zalim. Walaupun mereka zalim. Ma aqamus shalah, selagi mereka menegakkan salat. Selagi tidak tampak dari mereka kufron bawahan, kekufuran yang sangat jelas, yang kita punya bukti untuk kita bawakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan itu adalah kekufuran yang nyata. Baru kita boleh memerangi mereka. Pun kata ulama, kalaupun mereka itu sudah menampakkan kekufuran yang nyata, mereka sudah terang-terangan menampakkan kekufuran mereka, secara asalnya boleh untuk memberontak kepada mereka. Akan tetapi kata ulama, kalau seandainya dengan memberontak akan terjadi mafsadat yang jauh lebih besar, maka haram tetap untuk memberontak walaupun mereka kufur. Karena mereka memiliki persenjataan yang sangat lengkap. Kalau rakyat yang memberontak, maka akan terjadi sangat banyak pertumpahan darah. Dan ini sangat-sangat dilarang di dalam agama Islam. Naam. Jadi sekali lagi Nabi SAW sangat melarang keras untuk memerangi, untuk memberontak, untuk mengangkat pedang kepada pemimpin walaupun mereka zalim. Ada masalah ada memberontak kepada mereka ketika mereka melakukan kezaliman? Ada. Masalahnya apa? Untuk menghilangkan kezaliman tersebut. Agar kita tidak membantu mereka di dalam kezaliman. Maslahat atau bukan? Maslahat. Akan tetapi kalau seandainya kita melakukan hal tersebut, akan terjadi mafsadat yang jauh lebih besar. Akan terjadi pertumpahan darah kaum muslimin yang sangat banyak. Akan terjadi kekacauan yang sangat parah. Akan terjadi hilangnya rasa aman, dan ini sudah kita saksikan di negara-negara yang pernah melakukan hal ini. Yang pernah melakukan hal ini. Tujuan mereka untuk mendapatkan maslahat itu, tapi mereka tidak faham kaidah ini bahwasanya di situ ada mafsadat yang lebih besar. Lihat mereka sekarang, rasa aman sudah hilang. Kalau rasa aman itu sudah hilang, hidup ladak lemak. Jangan jauh-jauh. Corona kemarin. Ala kesaro hidup corona kemarin. Nak metu saro, nak berkumpul saro, nak sholat jamaah saro, nak pengajian berkumpul-kumpul tidak boleh. Baru corona. Cak mano kalu no apa namanya bom di mano-mano. Mesiu di mano-mano. Peluru di mano-mano. Kenikmatan apa lagi yang akan kita dapatkan di hidup ini kalau rasa aman sudah hilang? Maka rasa aman ini, nikmat aman adalah nikmat yang sangat luar biasa. Yang terkadang kita lalai dari mensyukuri nikmat ini. Jadi sekali lagi kita tetap dilarang untuk memberontak pemimpin walaupun mereka zalim. Karena memberontak mereka, mengangkat pedang, mengangkat senjata kepada mereka, itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Dar'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Menghindari mafsadat itu lebih dikedepankan daripada mengambil maslahat. Bisa dipahami sampai di sini? Nah,
Dan kaidah ini sangat penting juga kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali kehidupan sehari-hari kita butuh terhadap kaidah ini. Sehingga terutama di dalam berkaitan dengan dakwah. Terutama berkaitan dengan dakwah. Azan? Belum. Azan ya. Tafadhal azan dulu. Baik. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jadi sekali lagi kaidah ini sangat penting untuk kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di dalam dakwah. Di dalam dakwah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan perkataan yang sangat panjang yang intinya bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu memandang kalau di dalam satu perkara padanya ada maslahat, ada mafsadat. Ada maslahat, ada mafsadat. Maslahat itu apa? Kebaikan. Mafsadat itu keburukan. Ada kebaikan dan ada keburukan. Maka ahlu sunnah memandang harus dilihat dulu. Kalau seandainya maslahatnya lebih besar, maka kita perintahkan hal tersebut. Kalau seandainya mafsadatnya yang lebih besar, maka kita larang hal tersebut.
Jadi kaidah yang ini darul mafasid, menolak mafsadat lebih dikedepankan daripada mengambil maslahat, itu kalau seandainya mafsadatnya lebih besar. Kalau seandainya maslahatnya yang lebih besar, maka hal tersebut tetap kita perintahkan, tetap kita lakukan. Tetap kita lakukan. Contoh misalnya, tatkala kita menjalankan sunnah Nabi SAW, misal memelihara jenggot, yang mana maslahatnya besar, yaitu kita mengikuti Nabi SAW, menjalankan perintah Nabi SAW, walaupun ada mafsadat pada hal tersebut, misal dijauhi orang, tidak lagi didengarkan orang misalnya. Akan tetapi mafsadatnya jauh lebih kecil daripada maslahat yang didapatkan. Maslahat yang didapatkan. Jadi kalau intinya sekali lagi, kaidah yang kita jelaskan panjang lebar tadi, kalau seandainya mafsadatnya yang lebih besar baru kita hindari. Kalau maslahatnya lebih besar maka kita tetap lakukan. Tetap lakukan. Naam. Dan yang menimbang, yang menilai itu maslahat atau mafsadat, maslahatnya lebih besar atau mafsadatnya lebih besar, itu timbangannya adalah syariat. Timbangannya adalah syariat, dan hendaknya kita bertanya kepada ahli ilmu di dalam permasalahan ini, yang mana yang lebih besar maslahatnya, yang mana yang lebih besar mafsadatnya. Karena bukan timbangannya itu hawa nafsu kita, bukan. Tapi timbangannya sekali lagi adalah syariat. Syariat mengatakan itu maslahatnya lebih besar, maka itu maslahatnya besar. Kalau syariat mengatakan itu adalah mafsadat yang akan menimbulkan yang lebih besar, maka itu adalah mafsadat yang harus dihindari daripada mengambil maslahatnya. Dan ini kaidah ini sebenarnya kaidah fikih ya. Kaidah fikih yang dibahas di dalam pembahasan kaidah fikih. Banyak sekali contoh-contoh kaidah fikih ini. Misal Rasulullah SAW melarang seseorang mendatangi sholat jamaah kalau habis makan apa? Bawang putih, bawang merah. Bawang dimakan mentah-mentah maksudnya, bukan dimasak. Malah dimasak saro gitu nak sholat jamaah di masjid. Bawang mentah-mentah, karena itu akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Rasulullah melarang untuk mendatangi sholat di masjid. Man akala thuman falyatazil musallana. Siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaknya jauhi musalla kami, jauhi tempat sholat kami. Padahal mendatangi sholat jamaah ada maslahatnya tidak? Ada. Akan tetapi kalau seandainya dia tetap datang ke masjid, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, yaitu mengganggu orang lain. Ini bawang merah dan bawang putih. Kalau sekarang apa? Sudah paham lah antum ya. Sudah paham ya. Bahkan ada yang sangat luar biasa. Lagi azan sambil mengisi waktu luang, menunggu muadzin sedang azan, hisap-hisap dulu. Setelah itu tidak lagi kumur-kumur, tidak lagi laju sholat. Pening pala wong sebelahnya. Anda pernah dengar Ustaz Firanda ketika beliau sholat jamaah, beliau tahan pindah ketika ada di sebelahnya orang yang habis melakukan ritual perhisapan. Ritual perhisapan. Beliau langsung pindah, dan ini diperbolehkan. Dan ini diperbolehkan karena kenapa? Karena itu akan mengganggu kekhusyuan kita. Dan kita diperbolehkan untuk pindah di tempat
yang lain. Pindah ke sebelahnya lah sama ya pula tidak tahu. Tayyib. Kemudian di antara praktek dari kaidah ini dalam permasalahan fikih, tambahan saja. Ketika seseorang dia sholat malam, maslahat bukan sholat malam, maslahat. Tapi gara-gara sholat malam, sholat subuh jam 10. Sholat subuhnya jam 10. Sholat malam maslahat tapi akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Maka hendaknya dia tinggalkan maslahat berupa sholat malam karena untuk menghindari mafsadat yang lebih besar yaitu terlewatnya sholat subuh atau mengakhirkannya sholat subuh. Nah, begitu juga jual beli yang diharamkan ada maslahatnya terdapat keuntungan, mungkin bahkan bisa jadi keuntungannya sangat menggiurkan, tapi itu haram, maka kita hindari karena itu ada mafsadatnya yang lebih besar. Itu banyak sekali mafsadatnya yang lebih besar berupa memakan harta haram. Ini berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih. Nah, misal kita di dalam masjid yang memang benar-benar asing kalau ngelihat wong sholat sambil jalan. Cuma sambil jalan, kita lagi sholat di belakang wong. Kita jadikan wong tersebut sebagai sutroh. Lari wongnya. Nah, kalau seandainya masjidnya sudah biasa, maka tidak mengapa. Akan tetapi kalau seandainya masjid tersebut sangat-sangat asing, melihat orang sholat sambil jalan. Nah, budak ini sholat sambil jalan. Maka walaupun ada maslahat, apa maslahatnya untuk mencari sutroh? Walaupun permasalahan sutroh ini khilaf kalangan ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ala kulli hal, berkaitan dengan hukum, terlepas dari hukumnya, kita mandang maslahatnya. Walaupun ada maslahat kita mencari sutroh, tapi hendaknya kalau di tempat-tempat tertentu jangan kita lakukan untuk menghindari mafsadat yang lebih besar. Orang akan menganggap kita aneh. Yang kalau seandainya orang menganggap kita aneh, orang sudah antipati kepada kita duluan. Kalau orang sudah antipati kepada kita duluan, sudah tidak didengarkannya omongan kita. Sudah antipati, sudah merasa aneh. Wallahu taala alam bisawab. Jadi ini yang berkaitan dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan contohnya itu sangat banyak. Silakan baca-baca lagi di kitab-kitab ulama, terutama di dalam kitab kaidah fikih. Ini sangat panjang dibahas kaidah ini. Wallahu taala alam bisawab. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Jelas? Jelas insya Allah? Atau udah jelas? Jadi kata yang nanya itu dua, jelas nian sama tidak paham nian. Mudah-mudahan jelas nian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda lupa nyampaikan bahwasanya pertemuan pekan depan ini pertemuan terakhir kita bahas kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Karena ana menilai sudah dapat intinya, sudah dapat bagaimana manhaj salaf itu. Setelah kita selesai membahas kaidah-kaidah ini, terakhir pembahasan itu kaidah-kaidah berkaitan manhaj salaf, insya Allah subhanahu wa ta'ala kayaknya ana akan membahas kitab tauhid. Kitab tauhid. Insya Allah biiznillahi azza wa jalla. Sudah ada tutup ini? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق
النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.